Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari Komunitas Provinsialat SCY Sukarami, Palembang. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema usaha melestarikan alam. Seorang petani karet diejek-ejek teman-temannya, pasalnya 5 meter kiri dan kanan kebun yang seluas 5 hektar itu ditanami pohon-pohon yang tidak langsung memberi hasil baginya. Mereka menganggapnya bodoh karena tanah seluas itu bisa ditanami pohon-pohon karet. Bagi mereka setiap kali panen pasti dapat beberapa ratus kilogram getah karet. Namun petani karet itu tidak bergeming, apalagi di tengah-tengah kebunnya mengalir sungai kecil. Ia ingin agar sungai itu tetap berair kapan saja. Diharapkan di musim kemarau yang panjang, sungai itu tetap mengalir, tidak kering seperti sungai-sungai lainnya. Benar saja, pada musim kemarau 2 tahun lalu, sungai kecil itu terus-menerus mengalirkan air yang jernih. Tetangga-tetangganya menggunakan air sungai kecil itu untuk segala kebutuhan mereka. Ia tersenyum ketika orang-orang yang dulu mengejeknya datang untuk mengambil air di kebunnya. Yang ia tunjukkan kepada mereka adalah bukti bahwa pelestarian hutan itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Tanpa air yang bersih, hidup manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Petani karet itu peduli terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Lingkungan yang baik dan segar akan memberikan kenyamanan bagi hidup manusia. Petani karet itu berhasil meyakinkan sesamanya bahwa kelestarian lingkungan hidup itu sangat penting bagi hidup manusia. Beberapa waktu lalu kita sudah diingatkan akan pemanasan global. Pemanasan itu terjadi karena bumi yang kita huni ini sudah habis hutannya. Lebih dari separuh hutan yang melindungi bumi ini sudah ditebang untuk kebutuhan manusia. Es di kutub utara dan selatan mulai mencair secara besar-besaran. Sementara itu, kesadaran untuk melestarikan alam yang rusak itu sangat rendah. Kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita, banyak sampah bergelimangan di mana-mana. Pembakaran hutan terus terjadi, banjir terjadi di banyak wilayah di negeri kita ini. Di Palembang misalnya, hujan deras yang turun 1 jam saja sudah menyebabkan air tergenang di banyak tempat. Lama-kelamaan, bumi ini menjadi tempat yang tidak nyaman untuk dihuni manusia. Karena itu, apa yang mesti kita buat untuk menjadikan bumi kita tempat yang nyaman bagi hidup manusia? Petani karet dalam kisah tadi sudah berhasil mengatasi kekeringan di kebunnya dengan menanam pohon-pohon yang dapat menyimpan air untuk musim kemarau. Kita bisa buat sesuatu yang lebih dengan menanam tanaman di sekitar rumah kita. Tanaman-tanaman itu dapat melindungi kita dari panas terik. Syukur-syukur tanaman-tanaman itu dapat mencegah banjir yang sering mengancam kehidupan manusia. Mari
Kita berusaha untuk melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Untuk itu dibutuhkan kesadaran bahwa alam lingkungan ini merupakan bagian dari hidup manusia. Membabat hutan secara serampangan akan membawa akibat negatif terhadap kehidupan manusia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.